Kenapa? Karena, sodaqtu fi khabari sama fa kaifa ukadzibuhu fi dzalikal khabar. Aku sudah mempercayai dia sebagai nabi dengan wahyu-wahyunya, kenapa kemudian saya sekarang mendustakan soal itu, itu. Artinya Dan perkara yang lebih besar pun sudah sudah diyakini oleh Abu gitu, Bakar radhiyallahu anhu iya ya, gitu. apalagi seperti itu ya. Iya, jadi Sayyidina Abu Bakar itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas bulan Rajab, bulan di mana terdapat peristiwa penting di sana, yaitu Isra wa Mi'raj. Terkait dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Apa yang penting kita bahas di bulan Rajab ini? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab adalah bulan di mana terjadi peristiwa besar ya dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra wa Mi'raj. Apa pelajaran penting dari peristiwa Isra wa Mi'raj ini, Ustadz Ismail? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bagaimana kita meneladani, ini soal keimanan ya, bagaimana kita itu percaya kepada sesuatu yang luar biasa. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang jangan lagi di masa itu ya, masa sekarang pun tidak mudah untuk bisa memahami. Jadi Nabi itu malam itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, Allah sendiri menyebut di dalam surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih sekitar 1.200-1.300 kilometer yang jika ditempuh dengan menggunakan onta atau kuda itu perlu beberapa minggu. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Allah alam, kita tidak tahu. Tetapi ini hari para ilmuwan astronom itu mengetahui bahwa ujung semesta yang bisa diamati, yang bisa dideteksi itu jaraknya kurang lebih sekitar 27 miliar tahun cahaya. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Yang itu cukup untuk mengelilingi bumi yang jarak kelilingnya itu 40.000, itu 7-8 kali. 1 detik bisa sampai ke bulan, 8 menit sampai ke matahari. Tapi untuk sampai ke ujung semesta yang tadi disebut berhasil dideteksi perlu 27 miliar tahun cahaya. Ini andai Sidratul Muntaha itu di ujung semesta itu, andai. Kira-kira berapa kecepatan Nabi yang jarak sejauh itu ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Karena ketika Siti Aisyah itu bangun di pagi hari, dia melihat Nabi masih ada di sisinya gitu. Nah, ini ada para ilmuwan muslim yang mencoba menghitung jarak yang tadi, andai Sidratul Muntaha di ujung semesta itu ditempuh oleh Nabi dengan kecepatan dengan persamaan matematika yang saya sendiri tidak terlalu paham, tapi dibangkitkan dari pemahaman dari surat An-Najm dan surat Al-Ma'arij, itu kecepatannya 5,5 triliun kilometer per detik. Jadi kalau orang Jawa Timur bilang itu buanter banget atau cepat sekali. Saya juga nggak tergambar itu kecepatannya seperti apa. Itu 1 detik itu ya. Tapi di hadapan Sayyidina Abu Bakar itu hal yang sangat mudah untuk diyakini. Mengapa? Kata dia ini la usaddiquhu fima ab'ad min dalika. Kata dia begitu.
saya bahkan akan mempercayai andai Nabi itu, dia itu bercerita lebih daripada itu. Gitu. Kenapa? Karena sodaktu fi khabari sama fa kaifa ukadzibuhu fi dzalikal khabar. Aku sudah mempercayai dia sebagai nabi dengan wahyu-wahyunya, kenapa kemudian saya sekarang mendustakan soal itu. Artinya perkara yang lebih besar pun sudah diyakini oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apalagi seperti itu ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mempercayai peristiwa itu bukan dengan memikirkan peristiwanya yang memang sangat sulit untuk dipahami, bagaimana orang itu bisa bergerak dengan kecepatan 5,5 triliun kilometer per detik. Itu kalau dia masih material itu pasti sudah berubah gitu bentuknya, itu entah apa gitu. Tapi dia melihat pada sumber yang menceritakan hal itu, yaitu Nabi gitu. Dan inilah yang paling penting dalam kita berakidah Islam, itu mempercayai bukan pada perkara yang kita yakini, tapi pada sumber. Kalau bahasa kita sekarang dalil, karena Nabi sudah tidak ada gitu. Dan inilah yang kemudian oleh Siti Aisyah disebut lidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Itulah kenapa kemudian dia disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Dan keimanan inilah yang dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti itu, lauzina imanu Abu Bakrin, andai iman Abu Bakar itu ditimbang bi imani ahlil ard, dengan iman seluruh penduduk bumi, la rojaha imanu Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar ini yang unggul gitu. Saking hebatnya iman. Saya kira ini pelajaran pertama yang paling penting kalau kita itu sampai pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Artinya dalam konteks sekarang ya, bagaimana kita mengaplikasikan keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti itu. Itu yang mesti terus digali dan disampaikan kepada umat, supaya umat itu juga memiliki keimanan yang sekuat sekokoh Sayyidina Abu Bakar itu. Yaitu bertumbuh kepada dalil. Dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu meyakini Al-Quran sebagai kalamullah itu penting sekali. Itu semakin kita yakin bahwa Al-Quran kalamullah, maka semakin kokoh kita mengimani atau mempercayai apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu masalah. Termasuk berhukum pada hukum-hukum Allah. Berhukum pada hukum-hukum Allah. Yang sekarang ini banyak pihak yang walaupun mungkin dia tidak meragukan ya, tapi menganggap masih ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Itu dia. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj mengokohkan kenabian Muhammad gitu. Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Tak mungkinlah ini orang biasa yang sampai begitu rupa diperjalankan oleh siapa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Yang memperjalankan siapa itu? Diperjalankan yang pasti ada yang memperjalankan, Allah. Kalau Allah memperjalankan seseorang, pasti seseorang itu istimewa di hadapan Allah. Pasti sesuatu gitu. Pasti sesuatu gitu. Dan sesuatu itu apa? Sudah ditegaskan di keterangan yang lain bahwa dia adalah bukan sekedar Abdullah tapi Rasulullah gitu. Karenanya penting bagi kita untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad itu memang betul-betul Rasulullah gitu. Tak terbantahkan itu penting sekali juga gitu. Sebab Al-Quran itu sampai kepada kita melalui lisan Nabi. Risalah ini sampai kepada kita melalui lisan Nabi juga gitu. Karenanya kalau kita yakin kepada kenabian atau kerasulan Muhammad, maka kita akan semakin yakin juga terhadap risalah yang sampai kepada kita termasuk Al-Quran itu gitu. Iya, ada juga yang melihat ya bagaimana salah satu peristiwa penting dari Isra wal Mi'raj ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam para nabi. Ya, itu menurut para ulama ya itu menunjukkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Bagaimana kita membaca hal ini, Ustaz Ismail? Ya betul, dan Nabi kan Nabi sendiri mengatakan la nabiya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi pungkasan yang dia punya karakter berbeda. Nabi sendiri mengatakan bahwa setiap nabi itu diutus untuk kaumnya. Sementara aku itu diutus untuk
seluruh umat manusia. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Itu yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya dikutus untuk kaum tertentu atau umatnya tertentu, sementara Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Karenanya risalah Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu juga risalah universal, risalah untuk seluruh umat manusia. Jika risalah itu terbagi akidah dan syariah, maka syariahnya itu juga berlaku untuk seluruh umat manusia. Ini poin-poin penting. Sebab ini hari itu ada umat Islam, sebagian dari umat Islam itu terpengaruh oleh cara berpikir yang tidak Islami yang mengatakan bahwa Islam itu hanya untuk umat Islam. Syariah Islam itu hanya untuk syariat Islam. Dia tidak bisa diberlakukan kepada masyarakat plural. Padahal sejatinya risalah Islam itu risalah universal untuk seluruh umat manusia. Dan faktanya dalam bentangan sejarah kegemilangan Islam yang lebih dari para sejarawan menyebut 700 tahun itu semua di dalam kehidupan plural itu, bukan kehidupan yang homogen. Ya, terakhir Ustaz Ismail, ketika kita bicara Isra Mi'raj dan ayat yang paling sering kita baca itu adalah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ kan sebenarnya mengingatkan kita tentang Palestina. Dan yang saat sekarang ini menghadapi kondisi yang sangat berat. Bagaimana kita mengkaitkan Isra Mi'raj ini dengan kondisi Palestina sekarang? Nah ini luar biasa. Kita ini tak mungkin melupakan Palestina. Mengapa? Karena sekali kita itu teringat kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, pasti kita akan teringat kepada Masjidil Aqsa. Karena tak mungkin, bahkan Masjidil Aqsa itu dimention secara khusus. Tak banyak tempat yang dimention oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan di antara yang sedikit itu adalah Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa gitu. Jadi pasti kita teringat dengan Palestina. Dan ketika kita sampai ingatan kita pada Palestina, perhatian kita Palestina, kita akan pasti melihat kondisi yang ada sekarang. Karenanya maka persoalan Palestina itu tidak mungkin tidak terkait dengan kita sebagai umat Islam. Ini hari kan ada upaya untuk semacam mengaliniasi persoalan Palestina itu dari sebutlah dari keterkaitan dengan umat Islam. Bahkan ada juga dengan keimanan dengan Islam dan dengan keimanan gitu. Kita harus mengatakan tidak. Palestina itu lekat sekali dengan akidah Islam. Karena sekali kita menyebut Palestina, pasti kita teringat kepada Yerusalem. Sekali kita menyebut Yerusalem, pasti akan teringat kepada Masjidil Aqsa. Ketika teringat kepada Masjidil Aqsa, pasti teringat kepada Isra Mi'raj dan teringat kepada Nabi, kenabian Nabi. Dan itu adalah inti dari akidah kita. Karena itu tak mungkin, dan kita juga harus mengatakan tak boleh kita itu melupakan Palestina karena dia sangat erat dengan kita punya akidah gitu. Ya itulah mungkin jawabannya ya. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina meskipun ujian demikian berat terhadap mereka, mereka tetap berusaha membebaskan tanah Palestina. Dan mereka tetap berada di sana. Kata mereka, kami sudah ada di sini. Kami akan terus menjaga wilayah ini. Kalau kami pergi, maka itu Zionis akan dengan mudah mengambil. Dan itu tidak boleh. Kami ada di sini. Bahkan kami mati tapi mati syahid. Dan itu adalah semula-mulanya kematian. Asraful mauti mautu syuhada. Karena itu sebenarnya kita ini harus malu dengan saudara-saudara kita di Palestina yang begitu rupa mempertahankan wilayah yang memang oleh Allah disebut sebagai wilayah yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu gitu. Jadi ini sebuah keadaan yang luar biasa ya, dan tamparan keras untuk penguasa-penguasa negeri Islam yang memiliki banyak hal, memiliki tentara, memiliki senjata, sementara saudara-saudara kita di Palestina memiliki banyak keterbatasan. Demikian Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang Isra wa Mi'raj. Banyak pelajaran di sana, masalah keimanan, masalah keyakinan kepada syariat Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupakan masalah Palestina. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.